lagi sama aku Ayu dan juga aku Putri Andriana. Pastinya cuma di Items informasi ke teman-teman milenial. Kalau tadi di segmen sebelumnya ya Put, kita udah ngobrolin tentang glamping yang ada di Indonesia. Kece-kece banget sih. Tapi ternyata kita ini nggak cuma berhenti sampai di sana aja, kita akan ajak teman-teman milenial keliling dunia. Ada tempat apa aja sih glamping di seluruh dunia? Nah, daripada lama-lama lanjut aja ya Yu ya. Langsung dong. Nih, aku kasih tahu ya. Yang pertama, kalau misalnya buat kalian yang ingin liburan tapi budgetnya minim, terus tapi kalian juga bosen di Indonesia dan ingin mencoba glamping di tempat lain atau negara lain, nih yang pertama itu ada di Antartika yang namanya White Desert. Jadi jauh banget nih ya. Jauh, tapi siapa tahu kan teman-teman milenial di rumah suka explore lebih jauh, nggak salah juga. Kalau kita kutip dari traveledge.id, saking kecilnya glamping ini hanya dibuka pada bulan November hingga Desember saja setiap tahunnya. White Desert juga dikatakan sebagai satu-satunya glamping yang ada di Antartika yang benar-benar menawarkan pengalaman menginap dengan suasana yang terpencil dan sangat jauh dari keramaian. Seperti Antartika pada umumnya, di sini kalian bisa merasakan dinginnya cuaca kutub serta kalian juga bisa melihat penguin-penguin berkeliaran bebas di habitatnya. Tapi sebelum ke sana kalian juga mesti koreksi ya, takutnya ada yang nggak kuat dingin, ya kan sampai sana dingin banget nanti malah sakit. Iya, tapi aku pengen banget sih Put kesini. Soalnya kamu termasuk tahan dingin ya? Aku sebenarnya nggak terlalu sih, cuma pengalamannya ya, dan ini satu-satunya tempat glamping di Antartika. Kayak nanti kalau misalkan aku udah gede, udah kaya gitu ya, aku bakal nabung terus aku bakal kesini. Betul. Dan selanjutnya kita akan terbang lagi ke Chile atau Chile. Ini ada Eco Camping Patagonia. Dan itu letaknya ada di kaki Torres del Paine. Dan kalian akan dimanjakan dengan pemandangan gunung-gunung berselaput salju dengan hamparan danau yang jernih di bawahnya. Kebayang ya, ada gunung, bawahnya danau, bisa ngeliat sampai ke dasar. Aduh, indah banget tuh pasti. Dan berbeda dengan tempat kemah atau glamping yang pada umumnya, biasanya kan pakai tenda nih ya. Eco Camp ini menggunakan kubah geodesik nih. Kalau misalkan kalian nggak tahu kubah geodesik kayak gimana nih, gambarnya kita tampilin buat kalian. Dan ini merupakan hotel pertama di dunia yang menggunakan kubah geodesik yang transparan. Jadi kita bisa ngelihat langit-langit gitu. Oh ya, aku tahu tuh. Itu yang suka ada di sosmed-sosmed kan. Cocok banget buat honeymoon ya para pasangan-pasangan. Iya, kalau kesini kayaknya foto kita langsung nambah 1000 gitu ya, foto-foto terus. Nah, kita masih di Amerika Selatan. Ini juga yuk kita terbang ke Bolivia. Ada yang namanya Cachi Lodge. Ini tuh berada di tengah salah satu landscape populer di dunia, yaitu Playa Salar de Uyuni yang merupakan danau garam terluas di dunia. Wow. Hunian tenda yang mirip iglo ini akan mengajak pengunjung menikmati ketenangan di ketinggian sekitar 3.600 mdpl. Kemudian keunikan lainnya, mereka juga menggunakan panel energi surya untuk pembangkit listrik. Kalau misalnya kalian mau menikmati keindahannya secara maksimal, waktu yang tepat itu adalah malam hari. Karena pada malam hari kalian bisa mengamati langit yang merupakan salah satu langit terbersih di bumi. Aduh, itu buat aku sih ya, itu romantis banget loh. Jadi malam-malam ngeliatin bintang, terus ada bintang jatuh tiba-tiba. Langit, aku kepikiran langit terbersih itu gimana ya maksudnya ya? Mungkin kelihatan banget kali semuanya banget, ya. nggak ada polusi, Iya, bintang-bintangnya kelihatan jelas, banyak, keren banget Ini pastinya. masuk salah satu wishlist ya, bisa ya? Harus dong, harus. Dan selanjutnya kita terbang ke Inggris, ke UK nih kita jalan-jalan. Di sana tuh ada yang namanya Rivendell Glamping Pots. Dan bentuknya ini nggak kayak tenda pada umumnya guys. Glamping di sini itu dindingnya kayu natural yang bisa membawa suasana hangat dan juga rileks. Jadi di sini itu kalian akan disuguhi pemandangan di Taman Valley, sehingga waktu kalian makan ini kalian bisa jalan-jalan juga, terus kalian bisa lihat pemandangan-pemandangan di sekitar kalian yang pastinya bagus banget. Ini kayak satu tempat wisata tapi suguhan pemandangannya itu banyak banget dan keren pasti. Cocok banget buat kumpul-kumpul ya. Iya dong. Terus selanjutnya kita beranjak ke Asia Selatan, yaitu India.
di mana India itu menawarkan glamping di kawasan pegunungan Ladakh. Ada yang namanya Chamba Camp Diskit. Chamba Camp Diskit menawarkan pemandangan lembah Nubra yang diapit dua sungai kuno, yaitu Sungai Nubra dan Shyok. Nah, di sana pengunjung dapat melihat kehidupan masyarakat Buddha lokal. Jadi selain dapat pemandangannya, bisa mempelajari budaya-budayanya ya. Tapi sayangnya glamping ini tidak dibuka sepanjang tahun. Hanya buka dari Mei hingga September atau Oktober saja setiap tahunnya ya. Karena mempertimbangkan cuacanya. Selain itu, kalian juga bisa bersantai di tenda yang sudah dibuat. Nanti juga pengunjung akan diberikan beragam fasilitas pribadi seperti toilet, spray yang bersih, serta layanan pribadi. Dan istimewanya tidak hanya menikmati keindahan alamnya, baik di siang hari maupun malam hari, pengunjung juga bisa mengunjungi kuil-kuil sakral di sekitarnya. India tuh memang khas banget ya sama budayanya yang kuat, dan ternyata glamping ini nggak cuma disuguhkan pemandangan alam, tapi budayanya juga tetap jadi hal yang menarik di India ini. Selanjutnya kita jalan-jalan ke Yordania. Di sana ada yang namanya Sun City Camp. Dan tempat ini terkenal juga dengan sebutan Martian Domes. Apakah bentuknya kayak di Mars? Nah, ini kita tampilin nih gambar-gambarnya buat teman milenial. Di sini itu di Sun City Camp menawarkan suasana glamping di tengah gurun merah tandus namun eksotis. Ya kalau kita ngebayangin Mars mungkin kayak gitu kali ya. Dan seperti tempat glamping pada umumnya, Sun City Map Yordania juga memiliki keindahan dan juga keunikan yang luar biasa. Berbagai kegiatan bisa kalian lakuin nih di sini. Salah satunya menjelajah gurun dengan menunggangi unta. Aduh, jadi Aladin sehari nih bisa nih. Tapi ternyata ya, aku tuh tadi kita kan udah bahas glamping di Indonesia ya. Itu aja menurutku udah menakjubkan. Tapi ternyata di dunia tuh banyak banget yang lebih-lebih lagi menakjubkan ya. Bener Put. Nah, tapi di otak aku selama ini glamping itu kayak identik sama suasana dingin. Karena kan biasanya di gunung, di Bandung, Lembang, cocok banget sama pakaian kita hari ini ya, udah pakai hoodie-hoodie gitu. Tapi ternyata kalau di luar negeri itu banyak juga loh yang bahkan tadi ada di tengah gurun pasir. Jadi emang unik banget ternyata. Jadi emang beda-beda tergantung ya. Siapa tahu nih teman-teman milenial juga punya pengalaman lainnya. Boleh share ke kita ya, boleh komen ya kan, atau mungkin kalian juga bisa catat dari yang tadi kita jelasin mana aja yang jadi wishlist kalian. Betul. Gitu. Dan teman milenial, nanti kita akan balik lagi. Sekarang kita break dulu karena kita juga pengen ngelis ya kira-kira mana nih yang bakal kita datengin tempat glampingnya. Kita nanti akan balik lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial.